Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abdul Halim Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Divisi Sekretaris Direksi. Dari minggu ini saya belajar mengenai 8 tahapan dalam siklus manajemen aset secara umum. Jadi, yang materi hari minggu ini saya ambil dari klikpajak.co.id terkait 8 tahapan dalam siklus manajemen aset secara umum ya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa terdapat 8 tahapan yang harus dilewati dalam siklus manajemen aset. Mungkin bagi Anda yang belum paham apa saja tahap tersebut, ini mungkin pembahasannya itu bisa disimak dalam artikel ini juga ya. Itu yang pertama, yaitu adalah manajemen aset itu adalah perencanaan kebutuhan aset untuk perusahaan. Jadi tahapan pertama dalam siklus manajemen aset adalah menyusun perencanaan kebutuhan aset untuk perusahaan, serta membuat perencanaan pengelola pada aset tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian pada tahapan ini pun termasuk kebutuhan pengadaan sumber daya, perawatan sumber daya, inventarisasi, dan lain sebagainya. Jadi proses tersebut juga bertujuan supaya perusahaan bisa meminimalisir kerugian dan meningkatkan profit dalam suatu perusahaan juga ya. Nah, kemudian yang kedua terkait yaitu pengadaan aset yang dibutuhkan. Jadi tahapan selanjutnya itu pada siklus manajemen aset adalah melakukan pengadaan aset dengan cara membeli barang atau jasa sesuai dengan dibutuhkan perusahaan. Dalam melakukan pengadaan aset, perusahaan bisa melakukannya sendiri atau bisa juga menggunakan jasa dari pihak lain. Yang ketiga, yaitu manajemen aset adalah melakukan inventarisasi, yaitu pada tahapan ini pun perusahaan harus melakukan proses inventarisasi, yaitu seperti pencatatan dan pengecekan kualitas dan kuantitas dari aset yang dimilikinya. Tidak hanya itu saja, perusahaan juga harus memperhatikan kondisi dari aset tersebut. Apakah masih memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun non-fisik, serta secara yuridis atau legalitasnya itu biasanya setiap aset akan didokumentasikan dan diberi kode khusus untuk mempermudah pengelolaannya. Ya, selanjutnya yaitu melakukan legal audit. Tahapan selanjutnya yaitu adalah harus dilakukannya dalam siklus manajemen, yaitu melakukan uji tuntas hukum atau legal audit. Tahapan ini bertujuan untuk melihat status kepemilikan, prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan, dan mencari solusi ketika aset tersebut terkena masalah hukum. Yang selanjutnya adalah pengoperasian dan pemeliharaan aset. Pada tahapan selanjutnya ini, setiap aset yang dimiliki perusahaan akan digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsinya masing-masing, guna mencapai tujuan dan target yang sudah direncanakan oleh perusahaan, serta melakukan pemeliharaan supaya aset tersebut dapat digunakan hingga jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu melakukan penilaian. Jadi tahapan selanjutnya itu pada siklus manajemen aset adalah menentukan nilai aset yang sedang dimiliki perusahaan. Untuk mengetahui secara terperinci terkait nilai kekayaan yang telah dimiliki perusahaan tersebut serta mengecek histori aset yang sebelumnya telah dialihkan maupun yang sudah dihapuskan. Yang selanjutnya itu adalah penghapusan. Pada tahapan ini pun semua jenis aset yang dianggap tidak menguntungkan perusahaan akan dihapus. Pada proses penghapusan ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengalihan aset adalah pemindahan hak atau tanggung jawab, wewenang, dan pemanfaatan terhadap suatu unit kerja ke unit lain dalam lingkungan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pemusnahan aset adalah proses memusnahkan atau menghancurkan suatu aset karena dianggap tidak lagi mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah melakukan pembaharuan aset, yaitu adalah tahapan terakhir pada siklus manajemen aset adalah melakukan pembaharuan aset. Seperti yang diketahui bahwa dalam jangka waktu tertentu, nilai atau fungsi aset pasti akan mengalami penyusutan, sehingga setiap aset yang dianggap tidak produktif akan diperbarui atau diperbaiki. Jadi pembaruan tersebut pun biasanya dilakukan dengan melakukan penggantian suku cadang atau komponen lainnya agar aset dapat bekerja seperti semula. Jadi supaya dapat terus digunakan hingga masa atau umur ekonomisnya berakhir. Dengan begitu perusahaan tidak perlu membeli aset baru untuk menggantikannya gitu. Nah, ini ada tambahan yaitu adalah mengenai tips menerapkan manajemen aset pada perusahaan. Jadi gini, dalam menjalankan manajemen aset di sebuah perusahaan diperlihatkan teknik-teknik khusus supaya perusahaan dapat mengelola semua asetnya yang dengan baik. Jadi berikut ini ada beberapa tips mengelola aset pada perusahaan. Yang pertama yaitu adalah manajemen aset adalah memonitor nilai aset atau revaluasi aset.
Aset adalah sebuah hal yang mungkin dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Jadi beberapa di antaranya pun yaitu kendaraan, bangunan, mesin produksi, peralatan produksi, persediaan, kas, account receivable, investasi, dan lain sebagainya juga. Nah, ini pun juga perlu dan pada saat perusahaan akan mengajukan pinjaman, nilai aset pada perusahaan pun akan juga menjadi bahan pertimbangan kreditur dalam menyetujui pengajuan tersebut. Namun nilai aset perusahaan pastinya akan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi yang pertama itu terkait tips menerapkan manajemen aset itu yang pertama yaitu tadi manajemen aset, yaitu adalah memonitor nilai aset atau revaluasi aset. Yang kedua itu buatlah jadwal arus kas masuk dan keluar untuk pembayaran. Kemudian untuk manajemen yang ketiga yaitu manajemen aset adalah optimalisasi aset perusahaan. Yang keempat adalah optimalisasi investasi manajemen aset. Nah, itu tadi terkait uh, tips menerapkan manajemen aset pada perusahaan dan 8 tahapan dalam siklus manajemen aset secara umum ya gitu. Sekian video pembelajaran pada minggu ini. Terima kasih atas atensinya. Thanks for watching. Bye bye.